Selamat datang di Geografi Y bersama saya, Ramlan Adiwijaya. Kalau dengar kata perang air, apa sih yang ada di pikiran kalian? Mungkin film fiksi ilmiah ya, dunia masa depan yang kering kerontang. Tapi, gimana kalau saya bilang perang itu bukan lagi masa depan? Gimana kalau perang itu sudah dimulai sekarang? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal bongkar bukti-buktinya. Kutipan ini dalam banget artinya. Perang air tidak akan diumumkan, tapi dirasakan. Maksudnya apa? Iya, kita nggak akan lihat ada presiden yang deklarasi perang di TV. Nggak akan, tapi kita akan merasakan dampaknya. Tiba-tiba harga pangan meroket. Tiba-tiba ada berita orang harus mengungsi karena desanya kekeringan. Nah, itulah wajah perang di era modern ini. Jadi, buang jauh-jauh deh bayangan tentara dan tank di gurun pasir. Perang air itu jauh lebih licin. Mainnya di meja diplomasi lewat proyek bendungan raksasa yang biayanya triliunan. Dan tentu saja, bentrokan-bentrokan kecil di level warga untuk memperebutkan sumber kehidupan. Yuk kita mulai dari akarnya dulu. Oke, di bagian pertama ini, kita bakal lihat alasan paling mendasar kenapa konflik ini kayaknya ya nggak bisa dihindari. Jawabannya cuma satu kata, kelangkaan. Coba deh lihat angka ini, 0,3%. Kecil banget kan? Dari semua air yang ada di planet bumi ini, cuman segitu yang bisa kita akses dan pakai. Buat minum, buat pertanian, buat industri. Sekarang, coba bayangkan air secuil itu harus dibagi-bagi untuk 8 miliar manusia. Kelihatan kan masalahnya di mana? Nah, masalahnya nggak berhenti di situ. Air yang udah sedikit ini penyebarannya nggak rata sama sekali. Ada negara yang kebanjiran, ada yang kering kerontang. Ini jadi sumber ketegangan yang serius. Apalagi kalau satu sungai besar harus melintasi beberapa negara. Wah, ini resep sempurna buat konflik. Kelangkaan alami itu udah jadi satu masalah besar. Tapi sekarang ada 3 bensin utama yang menyiram api ini, mengubahnya jadi bom waktu skala global. Mari kita lihat satu persatu. Jadi ada 3 kekuatan besar ini. 1, perubahan iklim yang bikin pasokan air jadi nggak bisa ditebak. 2, bendungan-bendungan raksasa yang mengubah air jadi alat kekuasaan. Dan 3, geopolitik, di mana air secara terang-terangan dipakai sebagai senjata. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat aja datanya. Cuma dalam rentang 2 tahun, jumlah insiden kekerasan yang dipicu oleh air itu melonjak hampir 2 kali lipat. Angka 419 ini bukan cuma statistik, ini adalah bentrokan nyata, orang beneran berantem di desa-desa, di perbatasan cuma buat dapetin air. Trennya benar-benar mengkhawatirkan. Poin kuncinya di sini, bendungan raksasa itu sekarang bukan lagi cuma proyek teknik. Ini udah jadi pion catur paling kuat di papan geopolitik. Dengan ngontrol aliran sungai, satu negara bisa secara harfiah mematikan keran untuk negara tetangganya di hilir. Kebayangkan seberapa besar kekuasaan yang mereka pegang? Konflik-konflik ini tuh nggak terjadi secara acak. Kalau kita petakan, mereka membentuk semacam sabu konflik air global. Sekarang mari kita zoom in ke beberapa titik paling panas di peta dunia. Contoh pertama yang paling jelas, Sungai Nil. Buat Ethiopia, bendungan raksasa ini adalah tiket menuju kemajuan. Tapi buat Mesir, yang lebih dari 90% pasokan airnya dari Nil, bendungan ini adalah ancaman eksistensial. Ini bukan lagi soal politik, ini soal hidup dan matinya sebuah bangsa. Kita geser ke Asia Selatan. Di sini taruhannya luar biasa tinggi. Ada perjanjian air Indus yang udah puluhan tahun menjaga perdamaian antara India dan Pakistan. Bayangkan kalau perjanjian ini runtuh. Kita bicara soal potensi perang air antara 2 negara yang sama-sama punya senjata nuklir. Konsekuensinya nggak terbayangkan. Nah, ini contoh sempurna gimana geografi itu menentukan kekuasaan. Di Timur Tengah yang kering, posisi Turki itu sangat strategis. Mereka menguasai hulu sungai Tigris dan Efrat. Akibatnya, mereka secara efektif jadi penjaga gerbang air untuk Suriah dan Irak. Pengaruh politiknya jelas luar biasa besar. Lalu ada satu lagi pemain kunci yang gerakannya sangat senyap, Tiongkok. Mereka ini pemilik keran air untuk sebagian besar Asia. Sungai-sungai besar seperti Mekong dan Brahmaputra itu kan hulunya di sana. Artinya, mereka bisa mengontrol pasokan air untuk jutaan orang di India, Bangladesh, dan seluruh Asia Tenggara tanpa terikat perjanjian internasional apapun. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Oke, setelah lihat contoh-contoh panas tadi, mari kita mundur sedikit. Ternyata ada pola yang jelas tentang bagaimana konflik air ini memanas dan makin parah. Dan pola ini bisa kasih kita gambaran kemana semua ini akan berujung. Polanya biasanya begini. Mulai dari tekanan lingkungan.
kayak kekeringan parah. Lalu ini memicu ketegangan sosial, orang mulai pindah, mulai ada bentrokan kecil. Kemudian levelnya naik jadi konflik diplomatik antar negara. Dan puncaknya air dipakai sebagai senjata. Yang paling menakutkan adalah banyak wilayah di dunia saat ini sudah ada di tahap 3 dan 4. Kita sering banget kan dengar soal perang gara-gara minyak. Tapi coba pikirkan ini, minyak itu punya alternatif. Ada tenaga surya, ada listrik, air, nggak ada penggantinya. Sama sekali nggak ada. Inilah yang membuat air akan menjadi sumber daya yang jauh lebih strategis dan jauh lebih diperebutkan daripada minyak. Jadi, apa artinya semua ini? Kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah aturan geopolitik yang baru yang sangat mendasar. Geografi adalah takdir. Siapa yang menguasai hulu sungai, dialah yang memegang kendali atas kehidupan jutaan, bahkan ratusan juta orang di hilir. Sesimpel itu. Pembahasan kita berakhir dengan pertanyaan yang cukup provokatif ini. Ketika kita masuk ke era baru geopolitik air, pertarungan untuk mengontrol sumber daya paling mendasari ini akan membentuk ulang aliansi, memicu konflik, dan mendefinisikan ulang peta kekuasaan global di abad ke-21. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan memegang kendali?